Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan melakukan wawancara di pendidikan Islam dan pendidikan umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, nama saya Sinta Adisa Putri, dan nama saya Bunga Malini. Yuk teman-teman ikuti kami melakukan proses wawancara. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, di sini kami izin untuk mewawancara Ibu ya. Sebelumnya izin bertanya, Ibu dengan bersama siapa? Saya Ibu Ratna Indarti yang kebetulan diberikan kepercayaan sebagai wakil kesiswaan MAN 14 Jakarta. Baik, Ibu, kami akan mewawancarai dengan beberapa poin pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Bu. Jadi bagaimana sih, Bu, sejarah perkembangan di sekolah ini? Sejarah perkembangan di sekolah ini dimulai dari filial dari MAN 6. Kalau waktu tanggalnya mungkin nanti bisa dilihat ya, searching di web ya, dilihat sejarahnya yang lebih lengkap ya, ada di sana. Baik, Ibu, nanti kita akan melihat lagi di Google yang sudah tersedia. Lalu berapa lama sih, Bu, sebenarnya sekolah ini kira-kira aja sudah terbentuk? Sudah lebih dari 8 tahun ya. 12. Kalau saya sendiri kan tahun 2010. Ya, itu sudah 17 tahun seperti ini ya. Ya, berdirinya. Baik, Ibu, sudah cukup lama ya, Bu ya? Ya, cukup lama. Lalu, Karena filialnya juga yang di Pondok Pakung juga itu kan udah 10 tahun juga itu. Baik. Langsung kita ke poin keduanya, Ibu ya. Berapa sih banyak sih, Bu, guru yang ada di MAN 14 Jakarta ini, dan berapa jumlah khusus guru mata pelajaran khusus PAI? Kalau untuk jumlah guru itu kurang lebih ada 60-an orang ya di sini yang mata pelajaran umum, sedangkan yang untuk mata pelajaran yang keagamaan itu kurang lebih 17 orang ada di sini. Baik, gitu. Lalu berapa jumlah peserta didik yang saat ini berada di sekolah MAN 14? Kalau saat ini dengan peserta didik baru yang 10 kelas ya, itu sudah 360 siswa, ditambah dengan peserta didik dari kelas 11-nya itu 455 siswa, kemudian dari kelas 12-nya itu 377 siswa, jadi ya hampir 1083 siswa itu. Baik, Ibu. Berarti itu jumlah dari peserta didik ya, Bu, yang berada di MAN 14 ini. Lalu terkait dengan struktur organisasi di MAN 14 ini, Bu, bagaimana struktur dari kepala sekolah hingga susunan yang paling bawah? Iya, ya mulai dari kepala sekolah, kemudian ada kepala TU, kemudian di luar itu ada pengawasan juga kerjasama dengan komite. Kepala sekolah dibantu dengan para wakilnya, yaitu ada 4 orang wakil, kurikulum, wakil kesiswaan, kemudian wakil sarana prasarana, dan wakil humas. Kemudian dibantu juga ada bendahara sekolah yang masuk pada wilayah ketuaan ya. Nah, itu ditambah dengan ada bendahara untuk khusus untuk mengelola keuangan DIPA dan untuk mengelola keuangan BOP. Tambah lagi kita juga ada komite yang terus membantu untuk pelaksanaan kegiatan di sini. Setelah itu dari para wakil ada wali kelas ya,
yang masing-masing kelas, kemudian ada juga kerjasama dengan guru BK sebagai pendamping untuk kepribadian siswa-siswi di MAN 14. Ditambah ke bawahnya ya ada karyawan dalam bentuk TU ya, TU di sana pun ada OB, kemudian satpam ya. Jadi itu baru kemudian yang kita bina adalah putra-putri MAN 14 Jakarta. Baik Ibu, berarti untuk strukturnya sudah terencana ya Bu? Terencana, insya Allah semuanya sudah terorganisasi, dan memang ini juga setiap sekolah ya rata-rata struktur itu sudah berkembang menjalani. Dan sudah ada pembagian tugasnya masing-masing ya Bu ya? Iya, insya Allah ada tugasnya masing-masing, ada guru pembina juga untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan. Baik Ibu. Lalu kita beralih kepada visi dan misi MAN Jakarta, MAN 14 Jakarta. Apa sih Bu yang diterapkan dalam visi misi tersebut? Sebenarnya visi dan misi kita, visi kita itu sebenarnya berharap bahwa terwujudnya generasi yang religius, yang cerdas, mandiri, kompetitif, dan berwawasan global. Jadi berharap bahwa anak-anak yang dibina di sini semuanya berakhlak karimah, gitu. Tapi tidak melupakan dengan kemampuan kecerdasannya dan kemampuan bersaingnya, seperti itu. Kemudian kalau misinya ya, misinya untuk di MAN 14 itu ya bisa terwujud ya masyarakat yang cerdas ya, kemudian berharap terselenggaranya proses pembelajaran yang aktif, terlaksananya pengembangan kurikulum yang berwawasan global ya, apalagi ya itu mungkin semuanya tertuang juga di web ya, mungkin bisa di-share lebih jauh. Baik, karena banyak sekali kalau misinya ini ya. Silakan untuk dilihat di web MAN 14 Jakarta yang memang kalau untuk khusus misinya yang jelas kita berusaha untuk mengembangkan sumber daya madrasah, membentuk pribadi-pribadi yang muslim dan rahmatan lil alamin, seperti itu. Mengembangkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Itu tujuan utamanya ya. Dengan segala sesuatu yang kita lengkapi adanya sarana prasarana yang relevan dan mulai modern atau mutakhir, mengupayakan untuk disediakan di sini gitu, dan meningkatkan visi dan misi. Kalau untuk visi dan misinya itu pernah terjadi perubahan nggak sih Bu selama pernah ya pasti karena sudah lama ya. Itu pernah terjadi perubahan, cuman kemarin ini mulai dari masuk masa pandemi kita nggak merubah visi dan misi lagi ya. Mungkin karena memang sempat berhenti ya 2 tahun tidak belajar ya, jadi visi dan misi pada saat ini ya masih tetap bertahan seperti 2019 kemarin itu. Untuk peraturan dan tata tertib di MAN 14 Jakarta ini kira-kira ada gak sih Bu kayak cara berpakaian? Wow, banyak sekali peraturan di sini. Karena sebenarnya kita membuat peraturan ya biar anak-anak membiasakan diri untuk disiplin dan juga mandiri, terbiasa. Ketika dia terbiasa menjalankan peraturan tata tertib, ketika dia keluar ke negara luar atau bekerja di luar, dia tidak lagi familiar dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang yang kita targetkan di sini karena merupakan sekolah Islami ya, otomatis ya peraturan yang kita budayakan dari awal pertama anak-anak masuk yaitu semua anak harus menjalankan ibadah sholat, baik duha, sholat zuhur, sholat asar, itu pembiasaan diri di pagi hari, tadarus ya, kemudian kegiatan-kegiatan kesiswaan yang lain yang berhubungan dengan hari-hari besar agama Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan kegiatan-kegiatan di hari-hari
nasional, dan itu anak-anak diwajibkan, kita ada peraturan juga untuk mengikuti ini. Jadi ketika anak-anak tidak mengikuti ini kan tidak mendapatkan girohnya dari acara-acara tersebut gitu. Makanya itu diwajibkan untuk anak-anak mengikuti setiap acara yang dilakukan di sekolah. Termasuk yang sangat kita perhatikan yaitu sopan santun, ya, akhlaknya, kemudian cara berpakaian yang sopan seperti apa ya, cara menggunakan busana yang islami seperti apa, nah itu diterapkan. Masuk sepatu segala macam itu tetap masih kita perhatikan untuk anak-anak kita ya. Jadi ketika ke sekolah kelihatan rapi, bersih, dan kalau dia bersih pasti sehat anak-anaknya, harapannya begitu. Berarti untuk siswanya itu udah mematuhi ya Bu? Sejauh ini ya, karena kita awal pertama pembelajaran seperti sekarang lagi ada matsama, itu anak-anak sudah kita sosialisasikan tentang peraturan tata tertib itu. Ada pasal-pasalnya, kenapa mereka harus mengikuti peraturan yang ada di MAN 14, kemudian pasal dari awal sampai akhir itu mereka suruh dibaca kemudian dipahami, termasuk poin kalau sekiranya melakukan pelanggaran maka mereka akan mendapatkan poin-poin sesuai dengan tingkat pelanggarannya, apakah pelanggaran dalam jenis yang ringan, yang sedang, atau yang berat. Itu konsekuensinya ada semua di sana, dan kita berharap memang semua siswa-siswi sudah tahu itu, sehingga ketika mereka sudah tahu itu mereka sedikit sekali yang akan melakukan pelanggaran. Daripada dikasih poin kan, kalau poin manik gak apa-apa ya, ini lain lagi kan. Iya Ibu, izin untuk mundur sedikit. Pertanyaannya terkait tadi tentang visi misi. Apakah visi misi yang tadi Ibu sudah jelaskan menggambarkan tujuan dan aspirasi sekolah dalam memberikan nilai-nilai keislaman kepada siswanya? Wah, udah jelas ya. Kita menerapkan visi misi, ya kalau tidak sesuai nanti jadi pertanyaan di orang tua, di masyarakat ya. Jadi untuk apa sih ya visi itu? Kenapa mencetak generasi yang religius, kan sesuai dengan sekolah ini ya, yaitu menjadi bisa mengembangkan semua sumber daya dari putra-putri kita yang berkepribadian muslim ya, dan rahmatan lil alamin, itu harapannya. Begitu itu sudah pasti kita membuat visi dan misi melihat dari sekolah kita sendiri. Ketika bernuansa Islami maka itu wajib kita tanamkan, ciptakan lingkungan madrasah yang Islami kondusif dalam proses pembelajarannya, termasuk peraturan-peraturan ketika peribadatan disesuaikan dengan peraturan pembelajaran juga gitu. Baik. Sekarang saya mau nanya tentang kurikulum apa Bu yang dipakai dalam pembelajaran sekolah MAN ini? Kalau kurikulum yang kita gunakan untuk saat ini kita punya 2 kurikulum ya, karena di kelas 10 kita sudah mulai menggunakan IKM ya, jadi kurikulum merdeka. Sedangkan kalau yang kelas 11 dan 12 kita masih menggunakan kurikulum K13, masih kita pakai kurikulum 13 gitu. Baik Ibu, langsung kita beralih kepada fokus keagamaan ya Bu yang ada di sekolah ini. Itu kegiatan keagamaan apa saja sih Bu yang ada di sekolah ini terkait dengan kurikulum yang dipakai tersebut? Jadi kegiatan yang mendukung ya banyak sekali, termasuk hari-hari besar keagamaan ya. Kemudian kita ada tahfiz ya, pembelajaran tahfiz, kemudian pembelajaran Islam, pembiasaan dengan sholat ya, pembiasaan dengan membaca Al-Quran. Nah itu sudah pasti ya mendukung semua kegiatan dan berhubungan dengan kurikulum yang kita berikan kepada putra-putri kita. Baik Ibu. Lalu apakah Ibu, Bapak Ibu guru di sini merasakan bahwa kegiatan itu yang sudah dibuat sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan kurikulum PAI? Insya Allah ya, semua insya Allah. Makanya ini juga ada dari luar itu anak-anak yang ingin masuk ke sini, karena memang kita kegiatannya cukup padat. Jadi
kreativitasnya khusus ya agama, itu setiap ada kegiatan agama ya, mau Isra Mi'raj, Idul Adha ya, kemudian Maulid ya, tahun baru Islam yang besok akan kita laksanakan dengan sholat berdoa akhir tahun. Nah, itu selalu kita lakukan di sini. Jadi memang sudah membersamai ya semua kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami kita laksanakan di sekolah ini. Lalu Bu, apa aja sih nilai-nilai keislaman yang Bapak Ibu tanamkan kepada siswa? Banyak sekali ya kalau dikatakan nilai keislaman, dari pertama masuk udah nilai-nilai keislaman ya, yaitu kita lihat kerapian, kebersihan pangkal dari kesehatan ya, kerapian ya itu, kemudian lihat dari pakaian ya, pakaian yang menutup aurat itu kan sudah memperlihatkan nilai-nilai keislaman ya, kemudian pergi ke masjid sama-sama sholat bersama itu juga sudah mendekatkan diri kepada Allah ya, kemudian berinfak, peduli dengan sesama, dengan teman-teman, solidaritas itu kita tanamkan kepada putra-putri kita. Jadi dengan keislaman sudah sangat ya banyak yang bisa kita tanamkan kepada putra-putri di Man 14 kita ini. Ya, langsung. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana sih cara ibu atau bapak guru di sini menciptakan lingkungan pembelajaran yang religius? Ya suasana lingkungan yang religius kita selalu di dalam piket saja ya, itu bunyi belnya sudah Islami ya, udah surat-surat ya, memang itu sudah tertanam sama anak ketika kita lagi belajar memulai dengan apa ya, sudah pasti itu kepedulian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak di setiap langkah kita, kegiatan kita itu mereka tidak pernah melupakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian para nabi, sahabat dan sebagainya, sehingga setiap dari ada event-event keagamaan itu selalu kita berikan pengarahan, masukan-masukan yang bernilai Islami tersebut. Dan setiap guru juga insya Allah ya sudah ditanamkan untuk anak-anak ketika masuk ke sekolah, belajarlah untuk mengucapkan salam, kemudian bersikap sopan santun, bersalaman ya, memberikan senyum. Nah itu kan sudah ibadah semua, nilainya sudah religius semua ya. Itu apalagi dengan ibadah sholat yang memang diwajibkan untuk putra-putri kita. Lalu pembelajaran yang religius itu sering dilakukan di setiap pembelajaran kelas atau tidak? Insya Allah setiap pembelajaran kelas, walaupun guru kelasnya ngajarnya fisika, nanti juga ada juga pembelajaran itu dikaitkan dengan keagamaan. Kayak saya nih geografi belajarnya, nanti saya kaitkan dengan pelajaran yang berhubungan dengan agama. Bagaimana terbentuknya gunung, karena apa? Itu rasa kekuasaan kita, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tanamkan terus. Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan di sini diusahakan guru-gurunya untuk mengaitkan dengan keagamaan gitu, rasa kepedulian dengan agamanya sendiri. Gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, dari beberapa pembelajaran tentang keislaman ini, ada nggak Bu kendala yang dialami oleh Bapak dan Ibu guru di sini? Ya sedikit kendala mungkin kita dalam hal pengaturan waktu sholat ya, karena waktu sholat itu kan selalu berubah ya. Harusnya sholat zuhur kita sudah jam kita belum istirahat, tahu-tahu sudah sholat zuhur. Nah akhirnya agak diundur pelaksanaan sholatnya, itu mungkin agak kendala untuk kita ya, karena kan kalau kita lihat kan sebenarnya sholat itu lebih bagus dipercepat gitu sesuai dengan waktunya. Tapi ketika proses pembelajaran ada kebersamaan dari semua anak-anak, guru itu belum selesai, mau nggak mau ada pengunduran. Nah itu ya mungkin agak kendala kita di sana gitu, menghubungkan antara waktunya sholat dengan waktu pembelajaran. Nah itu ya, karena kita berubah waktu itu terus ya. Nah itu sih ya, memang itu yang dilema kita di situ terus gitu. Kalau yang lain insya Allah sudah berjalan dengan baik dan lancar dah.
Baik Ibu. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami wawancarai untuk kita mengetahui lebih dalam lagi ya terkait pembelajaran keislaman yang ada di MAN 14 ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk diwawancarai. Mungkin demikian itu yang bisa kami wawancarai dan semoga itu bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita izin bertanya dulu di poin yang pertama terkait peraturan dan tata tertib. Seperti apa sih Pak peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah ini? Peraturan yang ada di 106 ya mengacu kepada arahan dinas atau berdasarkan hukum dari Permendikbud yang dikeluarkan, edaran dinas dan seterusnya sampai di level peraturan internal yang disepakati di dalam raker. Nah, raker itu bukan hanya peraturan, seluruh program kegiatan sekolah dimusyawarahkan di situ, ditetapkan bersama, dijalankan bersama, diawasi bersama. Nah, lalu ada evaluasi dan tindak lanjut di tahun berikutnya. Itu kalau peraturan. Yang jelas paradigma peraturan sekarang ini kan berbeda dengan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan betul-betul kita menegur anak pun harus pelan-pelan, penuh dengan kasih sayang. Kalau zaman baheula kan dimarahin dan lain sebagainya. Jadi ada penegakan peraturannya dilakukan dalam bentuk yang soft, yang lebih lembut, diskusi atau persuasif lah mungkin namanya. Itu kalau untuk peraturan. Baik ya Pak. Itu untuk pembentukan dari peraturan yang diterapkan di sekolah ini ya Pak. Lalu bagaimana siswa, apakah sudah mematuhi sepenuhnya Pak peraturan tersebut? Ya, saya kira hampir di semua sekolah, bukan hanya di 106, tentu ada sebagian siswa yang taat, patuh, ada juga yang ya bukan tidak taat ya, belum paham bahwa peraturan itu dibuat dalam rangka untuk tertib layanan kepuasan pembelajaran di 106 ya. Jadi ada kategori anak yang memang dia membaca, dikasih info, lalu dia responnya bagus terhadap peraturan yang ada. Ada juga yang ya belum sadar kali ya, belum sadar tentang peraturan. Misalnya ya rambutnya panjang, masih ada beberapa ditemukan, kemudian terlambat dengan berbagai alasan. Kami sih inginnya disiplin ini menjadi satu karakter anak, sehingga bisa menjadi dasar ketika mereka sudah siap di masyarakat. Minimal mereka belajar menahan diri, ego, taat peraturan, disiplin lah. Baik ya Pak. Lalu terkait dengan pelaksanaan dari pengajaran dan program-program keislaman di sini, itu bagaimana Pak program yang mendukung dari pembelajaran ataupun difokuskan dalam keislaman yang ada di sini? Oke, itu masuk ke pembinaan karakter ya. Jadi memang karakter itu ada yang umum, seperti yang saya bilang tadi, itu karakter umum, karakter baik yang dibangun di 106 dari sudut pandang umum. Umum itu tidak terlambat, ya rambutnya dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan lebih teknis ke pelayanan keislaman gitu ya. Sebenarnya saya mau bicara secara keseluruhan dulu ya, karena di 106 itu tidak hanya melayani yang beragama Islam saja. Kita ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, itu kita layani. Tetapi kita fasilitasi sebagai contoh misalnya gini. Ada pembiasaan baik di 106 dalam rangka membentuk karakter siswa ya, terkait dengan pembelajaran agama. Saya tidak bilang Islam dulu, nanti kita masuk ke Islamnya. Kalau pagi itu ada tadarus wajib. Semua siswa
di sini yang beragama Islam wajib tadarus. Dan kita udah berapa kali hatam Quran itu berkali-kali, kalau nggak salah udah 8 atau 9 kali. Nah, lalu layanan untuk yang tidak beragama Islam gimana? Kita lakukan layanan yang sama. Paginya mereka di gazebo, di ruang api, ruang tersendiri. Itu yang beragama Kristen, mereka ibadah semua. Jadi sifatnya kami melayani seluruh agama yang ada di 106. Nah, secara teknis karena tadi ditanyakan tentang bagaimana layanan kepada yang beragama Islam, ya kami lakukan pagi itu tadarus. Lalu kita punya masjid besar nih. Kalau boleh saya bangga, ini masjid terbesar di DKI untuk yang dibuat di sekolah. Nah, yang ngomong masjid terbesar di DKI, SMA se-DKI terbesar di 106, bukan saya yang ngomong, orang dinas yang ngomong. Karena mungkin beliau keliling-keliling, dan ini memang swadaya. Dia minta bantuan kemana-mana, pure guru, karyawan, anak-anak, dan orang tua. Ini 2 lantai seperti ini. Lalu kita manfaatkan seperti apa? Kita ada yang disebut dengan sholat jamaah bersama, sholat zuhur berjamaah, ya, sholat zuhur berjamaah. Lalu pertanyaan berikut, yang non Islam, yang tidak beragama Islam gimana? Ya sama. Mereka kembali ke tempat yang tadi saya sebutkan, mereka ibadah, dipandu oleh guru agamanya masing-masing. Nah, lalu apalagi ya? Kalau kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Muharram itu ada. Kita juga punya program unggulan namanya Loketa. Udah pernah dengar Loketa belum? Belum, Bapak. Lomba keterampilan agama. Dulu sebelum Covid itu pesertanya jadi dari Jabodetabek, bahkan ada yang dari Banten. Cuma setelah Covid jadi mungkin ya infonya belum sampai lagi, banyak sih, dan hadiahnya juga lumayan. Jadi simpulannya hari-hari besar, pelaksanaan setiap hari seperti itu ya. Terus termasuk yang menarik kalau kurban dulu ya, kita kurban itu kita padukan dengan toleransi. Itu anak-anak yang beragama lain tuh ketika kami sholat mereka jaga nungguin sendal. Kita bukan melihat sendalnya ya, tapi toleransinya dibangun di situ. Mereka juga ikut membagikan daripada daging kurban. Jadi di sini ya alhamdulillah anak-anaknya toleransinya tinggi. Saya kira itu ya, kalau ada yang kurang ditanya lagi aja. Baik Bapak, berarti untuk di sekolah ini tuh ada penyesuaian tersendiri ya Pak, bukan hanya Islam saja yang Bapak betul. Untuk tempatnya Betul. ada fasilitasnya. Karena kami kan negeri, jadi memang harus melayani semua. Baik, Bapak. Terus apakah Bapak dan Ibu guru di sini itu sudah merasa puas akan kegiatan-kegiatan tersebut, Bapak? Saya kira kalau ngomongin tentang pembelajaran kita nggak boleh puas ya, supaya tetap mau belajar. Kami di sini juga selalu merasa tertantang. Kalau ada anak yang belum mengikuti aturan, belum mengikuti kegiatan keagamaan, justru kami berpikir, saya ya di tim kesiswaan berpikir ini peluang bagi saya untuk beramal, untuk supaya anak kembali mengikuti pembelajaran terutama di keagamaan ya, yang disampaikan menjadi lebih baik lagi. Kita yakinlah beramal itu bagi guru di sini bukan hanya sholat dan ngaji, mengajak anak-anak berkarakter baik, saya kira juga itu amal ibadah ya. Baik, Pak. Lalu dengan terutama dalam keislaman sendiri Bapak, saya ingin bertanya untuk nilai-nilai keislaman itu apakah sudah tertanamkan pada siswa ataupun belum, dan bagaimana sih Pak menurut Bapak untuk bisa menanamkan keislaman tersebut pada anak-anak, terutama anak yang beragama Islam? Ya, ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya memang ada yang anak yang sudah berinisiatif sendiri, memakai kerudung sendiri, khusus untuk yang Islam gitu ya. Ada yang memang harus diingatkan, tapi kan sekarang pendekatannya beda dengan dulu. Nah, pendekatannya ya baik-baik gitu. Jadi kita tidak lagi kamu harus pakai kerudung, ya nggak bisa begitu sekarang. Ya ngobrol lah. Ya, mudah-mudahan karena walaupun tadi kan saya sampaikan 106 itu sekolah negeri ya, jadi tidak bisa fokus di dalam satu katakanlah keagamaan tertentu gitu ya.
kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang sudah oke, ada yang masih belum. Iya, berarti Ya, kita bersabar ya. berarti peran Bapak dan Ibu guru di sini untuk mengayomi ya Pak, untuk mengarahkan Betul. siswa-siswa Betul. tersebut. Lalu bagaimana Pak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang penuh dengan kereligiusan dan lain sebagainya? Ya kalau kondusif, kalau kondusif kan bicara kondusif berarti kan kita bicara tata tertib. Ya kita tegakkan tata tertib itu, maka dengan sendirinya kondisi akan menjadi kondusif gitu. Ya. Kalau boleh ke teknis mungkin gini. Kalau ada anak yang tidak hadir 1-2 hari, itu kita langsung telepon orang tuanya. Kalau anak yang kelihatan punya gelagat, lalu kita diajak diskusi kenapa sampai begitu. Itu dalam rangka deteksi dini supaya jangan sampai sudah udah keterlaluan lalu baru diurus, enggak. Kita ada yang disebut dengan deteksi dini, lalu dievaluasi, lalu ditindaklanjut. Kalau di tim kesiswaan seperti itu. Berarti ada untuk Bapak menganalisis dulu ya Pak apa yang terjadi, kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti. Betul, karena anak itu unik. Iya. Gak bisa, sebagai contoh kalau boleh berbagi cerita, ada anak terlambat nih, saya tegur gitu, kamu kenapa terlambat? Besoknya malah terlambat lagi, besoknya malah terlambat lagi, besoknya lagi terlambat lagi. Lalu suatu ketika tuh anak terlambat, saya ajak makan di kantin, lalu saya suruh ngobrol, kamu kenapa terlambat? Ya, lalu dia cerita. Setelah cerita, saya nggak suruh dia terlambat, besok dia malah nggak terlambat. Dari situ kami punya pemikiran bahwa anak itu memang unik dan pendekatannya pun harus berbeda. Tidak mesti misalkan ya dengan nada tinggi, ada yang nurut tapi ada yang enggak. Artinya kami harus kaji dulu ini karakter anaknya seperti apa. Ada yang mentaati dengan diskusi, ngobrol, curhat gitu, lalu dia mentaati peraturan. Ada yang seperti yang tadi saya bilang, kamu kenapa gitu, besoknya benar sih, tapi tidak semua seperti itu. Nah kalau udah ketemu triknya biasanya cenderung aman. Ya. Itu yang kami lakukan. Baik Bapak, mungkin yang bisa kami tanyakan ke Bapak cukup untuk pertanyaan demikian. Terusnya nanti kita akan sambung ke guru-guru yang lainnya ya Bapak. Ya terima kasih, semoga sukses aja ya. Amin. Di sekolah SMA 106 ini ada berapa jumlah peserta didik yang Peserta didik, oke, kita bisa jawab. Saya di sini setiap satu angkatan itu ada 7 kelas, satu angkatan ya. Kalau misalkan gini, angkatan jenjang kelas 10 itu 7, kelas 11 7, kelas 12 7. Jadi total kelasnya ada 21. Satu kelasnya isinya 36 semua. Ya. Jadi kalau ditotalin semuanya ada 252 siswa. Perempuan lakinya masing-masing. Bapak nggak tahu datanya. Ada lagi? Baik, selanjutnya bagaimana struktur organisasi di SMA 106 ini? Struktur organisasi seperti kamu lihat ini. Kalau nanti kamu mau soft copy-nya Bapak kasih. Kalau datanya mungkin seperti organisasinya. Ya. Ada kepala sekolah, ada komite, di bawahnya ada 3 wakil, di bawah wakilnya ada staf. Jadi wakilnya 3, di bawah wakil itu ada staf 3. Jadi total staf ada 9. Ya. Di stafnya itu ada bagian lain namanya tata usaha. Kepala bagian tata usaha jumlahnya ada 14 pegawai yang di sana, ya. Nah, balik lagi struktur organisasi buat gurunya, selain 3 stafnya, ada kesiswaan itu merangkap pembina OSIS. Pembina OSIS itu di bawahnya ada pembina esko masing-masing, membawa segala macam. Di bawah, di yang lainnya ada kepala lab,
ada kepala perpustakaan. Beda sama SMK, kepalanya ada banyak. Kita cuma 2 yang diakui oleh pemerintah Dapodik. Ya, di bawahnya lagi ada wali kelas, di bawahnya lagi ada siswa. Oke, ada guru, ada siswa. Nanti Bapak kasih kalau Bapak mau. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana visi dan misi dari sekolah ini? Apakah pernah terjadi perubahan setiap masanya, Pak, untuk visi misi tersebut? Nah, sebenarnya visi misi kita itu sudah cukup bagus, ya, cukup bagus. Cuma masalahnya harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka itu ada sedikit perbedaan visi. Visi misinya kita kan sebagai orang timur ya, artinya agamanya brutal dan untuk itu agama pasti nomor 1 visi misinya. Dan sudah termasuk di situ karena di kurikulum Merdeka juga tentang ketuhanan yang Maha Esa itu juga urutan pertama ya, jadi secara logika sudah masuk. Contohnya begini, apakah sudah diterapkan di 106? Sudah banget. Salah satunya kita tadarus tiap pagi dari 6 hari ya, 5 hari 4 tadarusan. Ada namanya Jumat ibadah ya, itu ganti-gantian, itu pagi. Tadarus secara sentral, banyak sekolah melakukan itu ya. Terus kita kalau Jumat ibadah kita duha dengan tadarus di sana. Pada waktu tertentu kita hataman di lapangan, itu kegiatannya. Bahkan kita ada wacana namanya Hafiz Quran, artinya kita mau mengembangkan 3 juz terakhir 30 ya, juz ke-30 kita siswa-siswinya mau diusahakan bisa hafal seperti itu kedepannya, kita mau kembangkan seperti itu ya. Kalau nilai karakternya kita sudah kembangkan yang tadi, yang non muslim beribadah masing-masing, beribadah masing-masing. Awal mulanya Bapak nggak di sini, yang jelas awal mulanya kan ada tukang bangunan, bangun gedung. Yang jelas di sini disemikan oleh gubernur baru 4 kelas di tengah itu. Ya, setelah itu ada perkembangannya. Kalau nggak salah Pak Wiyogo deh waktu itu yang meresmikan di sana. Ada keseluruhan ada sekitar 49 guru. Dari 49 tersebut KKI-nya 2, P3K-nya 3, honorernya 3, ya, sisanya PNS. Nah itu Kalau untuk PAI-nya Pak? Hah? Guru PAI, guru pendidikan agama, I-nya Islam ya. Kalau sekarang kan namanya pendidikan agama itu kan campuran. Yang jelas guru agama itu ada 3. Ya, 1 PNS, 1 KKI, 1 lagi honorer. Tapi 2 ini akan diangkat menjadi P3K, yang KKI dengan honorer, karena SK-nya kalau nggak salah bulan November mau keluar di sini. Tapi kalau lihat dari Anjab, kita seharusnya kelebihan 1. Tapi karena yang seniornya mau pensiun nih, yang PNS mau pensiun 1 tahun ke depan. Terkait kurikulum kan tadi kebagian kurikulum Merdeka ya. Kurikulum kita sama sekolah-sekolah negeri yang lain, artinya kelas 10, 11 kurikulum Merdeka. Kelas 12 itu kurikulum KTST. Tapi di dokumentasinya digabung nanti. Ya. Kelas 10, 11 namanya KOSP, KOSP. Kalau di 12 namanya KTSP. Nanti kamu juga akan belajar. Jangan salah, satu lagi, guru agama. Bapak bilang. Guru agama itu ada 2 tipe ya, 2 tipe artinya ada yang langsung dari Kemenak, Depak ya, ada yang dari Dinas Pendidikan. Nah, di sini guru agama Kristen itu dari Depak, yang gaji Depak. Ya, kalau PNS-nya yang gaji dari
Dinas Pendidikan. Makanya TKD dengan sertifikasi ini mungkin sama dengan TKD-nya agak beda. Itu sekedar gambarannya buat kamu. Kita nerima dari Depak dengan dari Dinas Pendidikan. Ya. Oke. Ya, mungkin itu saja Pak. Itu aja. Oke. Siap. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, bagaimana sistem pengajaran yang diterapkan di MAN 14 Jakarta menunjukkan bahwa madrasah ini dapat menyediakan pengajaran agama yang mendalam. Siswa di madrasah akan mendapatkan pengetahuan yang luas mengenai ajaran Islam, termasuk tafsir, hadis, dan fikihnya. Hal ini memungkinkan siswa madrasah menjadi pemimpin agama yang kompeten di kemudian hari. Sementara di SMA Negeri 106 Jakarta menunjukkan keunggulannya dalam pembelajaran yang lebih luas dan mencakup berbagai mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan, bahasa, matematika, dan seni. Selain itu, sekolah umum ini juga sering menggunakan metode pengajaran yang lebih modern dan menekankan pada kemampuan siswa untuk belajar mandiri. Dilihat dari fasilitas yang tersedia antara SMA Negeri 106 Jakarta dan MAN 14 Jakarta menunjukkan adanya perbedaan, yaitu SMA Negeri 106 Jakarta sudah menyediakan lingkungan belajar yang lebih luas dan kaya akan pengalamannya. Nah, sekolah ini sering menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Pak Hari selaku kesiswaan yang mengatakan jika Masjid Baitul Ilmi yang ada di SMA Negeri 106 Jakarta ini merupakan masjid terbesar di SMA Negeri se-DKI Jakarta. Sementara dalam MAN 14 Jakarta ini dari segi fasilitas sudah cukup memadai, tetapi masih perlu untuk beberapa fasilitas yang selayaknya ditambahkan untuk menunjang keterampilan siswa. Maka dapat disimpulkan jika madrasah dan sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Madrasah lebih terfokus pada pengajaran agama Islam dan memiliki program yang lebih terfokus pada program studi agama. Sementara itu, sekolah umum mengajarkan seperangkat mata pelajaran yang lebih luas dan terfokus pada pengembangan keterampilan dan keterampilan hidup siswa, tetapi tentu tidak mengesampingkan nilai-nilai keislaman dan pembentukan karakter melalui mata pelajaran agama. Setiap institusi pendidikan memiliki keunggulannya masing-masing yang dapat memberikan manfaat bagi setiap siswa yang belajar di situ. Demikian paparan mengenai hasil perbedaan yang kami lakukan di pendidikan Islam dan pendidikan umum. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.